Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Adapun tujuan saya, sholawat berengkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana ia telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah, saya dari PAI 3. Tugas ini untuk materi ke-7. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi pada pertemuan ke-7, yang dimana pembahasannya yaitu pengertian bahasa baku, ciri-ciri dan fungsi bahasa baku, dan contoh dari bahasa baku. Pengertian bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar adalah bahasa yang mempunyai nilai komunikatif yang tinggi, yang digunakan dalam kepentingan nasional, dalam suatu resmi atau dalam lingkungan resmi, dan pergaulan sopan yang terikat oleh tulisan, ejaan baku, istilah atau kosakata baku, tata bahasa baku, serta lafal baku. Istilah bahasa baku dalam bahasa Indonesia atau standar Launggi dalam bahasa Inggris dalam dunia pertama diperkenalkan oleh film Matesius, merumuskan bahwa bahasa baku sebagai bentuk bahasa yang telah dikodifikasi, diterima dan difungsikan sebagai model atau acuan oleh masyarakat secara luas. Adapun ciri-ciri dan fungsi bahasa baku. Yang pertama, ciri-cirinya memiliki sifat kemampuan yang dinamis. Maksud dari kemampuan dinamis adalah bahwa bahasa itu memiliki kaidah atau aturan yang tetap, tidak dapat berubah setiap saat. Kedua, kecendikiaan, maksudnya dapat mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis dan masuk akal. Tiga, keseragaman kaidah baku standar berperangan adanya keseragaman. Kemudian adapun fungsi dari bahasa baku yaitu 1. Pemersatu. Sebagaimana bunyi unsur ketiga dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. 2. Pemberi kekasan yang dilembatkan oleh bahasa baku dalam membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Ketiga, pembawa wibawa. Fungsi ini bersangkut dan dengan usaha mencapai kesederajat dengan peradaban lain yang dikagumi lewat pemerolehan bahasa baku itu sendiri. 4. Kerangka acuan, dengan adanya norma dan kaidah yang dikodifikasi secara jelas akan dapat menjadikan tolak ukur bagi benar atau tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau golongan, sehingga penyimpangan dari normal dan kaidah dapat dinilai. Adapun contoh dari bahasa baku yang pertama itu ada yang saya, gue, merasa, ngerasa, ayah, bokap, dimantapkan, dimantapi, bagaimana, gimana, begitu, gitu, tidak, enggak, menelpon, khusus, Sabtu, masyarakat, mundur, ke belakang, mundur ke belakang, para juri, akhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi pertemuan ke-7. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Sebelumnya minta maaf bahwa kalau di sini tuh lingkungannya ya begini, maaf ya. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.